Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Para bapak-bapak pimpinan Partai Demokrat yang saya hormati dan pimpinan Komite Konvensi yang saya hormati. Bung Anies, saya panggil Bung Anies. Bung Anies yang saya banggakan sebenarnya karena ini generasi muda yang sangat potensial. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan di mana antar pertanyaan itu dia berkait. Yang pertama adalah apa pertimbangan-pertimbangan utama Bung Anies untuk menjadi kontestan presidensial 2014. Nah, saya tanyakan ini mengingat beberapa hal dari pihak saya. Misalnya, pertama, beban rakyat, jumlah rakyat yang harus diurus dan luas daerah kita semua sudah tahu. Kemudian yang kedua, adanya ketimpangan-ketimpangan yang tajam antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Produk domestik bruto itu dihasilkan oleh Jawa, Madura, dan Bali 80%, sedangkan sisanya itu dihasilkan oleh Indonesia Timur terutama. Itu yang kedua, jadi masalahnya berat. Kemudian yang ketiga, sebenarnya sudah diketahui dan dicatat oleh sejarah bahwa rakyat-rakyat di Asia ini sangat kejam terhadap pemimpin, terutama terhadap mantan presiden-presidennya. Kita tahu semua bagaimana nasib dari Marcos, bagaimana nasib dari Taksin yang melakukan self-exile, bagaimana nasib dari Presiden Korea Selatan, bagaimana nasib dari mantan presiden dari Pakistan. Itu risikonya besar sekali. Nah, tapi saya melihat di gambar sampul dari rencana dari Bung Anies ini, Bung Anies menyingsingkan lengan, berarti siap bekerja maju. Ini semangat yang berapi-api saya kira. Nah, jadi saya agak kagum terhadap tekad itu dengan mengingat beban permasalahan yang dihadapi seorang presiden Indonesia dari 2014 ke sana, dan kemudian risiko dari kekejaman rakyat kalau menilai satu presiden dan menghukum presiden itu. Itu yang pertama. Terima kasih Pak Tamrin. Tapi kalau dari penjelasan saya tadi Pak, kelihatannya saya sudah tidak akademisis lagi Pak, itu Pak. Sudah lebih pendek ke Pak Tamrin Pak, enggak gitu ya. Sudah lebih pendek yang di sini. Di sini sengaja dibuat seperti mind map supaya dalam satu halaman terbaca semua. Karena itu dibuatkan dalam satu lembar, tapi ada penjelasan panjangnya. Nah, masalahnya berat. Saya malah melihat Pak, kenapa saya pilih untuk tanggung jawab Pak. Saya melihat di bawah, di lapangan selama bertahun-tahun ketimpangan itu luar biasa Pak Tamrin. Persis seperti yang Pak Tamrin sampaikan. Timpang antara kaya miskin, timpang antara bekerja tak bekerja, timpang antara yang berpendidikan dan tak berpendidikan, timpang antara yang di kota dan di pedesaan, dan timpang antara yang di pusat-pusat pertumbuhan dan yang jauh dari pusat pertumbuhan. Melihat ini semua, saya pilih untuk tidak hanya menonton, tidak hanya urun angan, tapi saya pilih untuk turun tangan. Selama ini pun kita sudah mengambil pilihan turun tangan. Belum tidak di pemerintahan saja Pak, kita langsung buat gerakan pendidikan sana sini. Tujuannya apa? Melihat masalah, kita tidak berasumsi orang lain yang menyelesaikan. Asumsi kita ikut menyelesaikan. Karena itu ketika saya mendapat undangan ini, kemudian saya pilih untuk saya ikut pilih tanggung jawab. Resiko itu akan sangat dipengaruhi oleh cara kita menjalani amanatnya. Saya rasa semua pemimpin yang menghadapi masalah di Asia ketika menjalankan kekuasaan ada banyak masalah seperti Marcos dan lain-lain. Nah, saya melihat bangsa Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk tumbuh, hanya justru diperlukannya kebaruan Pak. Karena itu saya memberanikan diri untuk maju. Yang dibawa adalah kebaruan, sesuatu yang baru. Mau pilih yang lama boleh,
Tapi saya menawarkan yang baru dalam cara berpikirnya, baru dalam cara bekerjanya, dan baru juga di dalam menyelesaikan masalahnya. Sehingga dari situ Pak Tamrin, saya berusaha untuk mengubah perspektif tentang terlibat itu bukan semata-mata soal kursi, tapi terlibat itu justru mengajak semua untuk bergerak dan melakukan sesuatu. Jadi saya akan meneruskan tradisi para pendiri Republik ini. Para pendiri Republik ini adalah kaum terdidik yang memilih untuk turun tangan, tidak sekedar berada di meja-meja menulis, tetapi terlibat langsung, turun tangan dan menggerakkan. Menurut saya yang menarik dari pemimpin awal adalah mereka hadir merangsang jutaan orang mau iuran tenaga, iuran pikiran, iuran uang, bahkan tidak sedikit yang iurannya nyawa. Kenapa? Karena hadir pemimpin yang berintegritas. Saya merasa itu yang akan ditawarkan dan itu yang akan didorong bagi masyarakat kita juga, Pak Tamrin dan Bapak Ibu sekalian. Ketika terlibat langsung misalnya dalam sebuah proses konvensi ini, saya malah mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan diam, karena masalah yang ada sekarang terjadi bukan semata-mata karena ada orang jahat, tetapi karena orang-orang baik memilih diam dan mendiamkan. Jadi semua yang merasa baik jangan diam, bergeraklah, turun tangan, terlibat dengan segala macam ininya. Lalu soal masalah, Pak, 5 masalah utama saya tadi sebutkan. Nomor 1, sehat, Pak. Bangsa Indonesia, setiap anak harus sehat. Kita harus melihat melampaui angka, misalnya, Pak, angka kematian ibu melahirkan 359 per 10.000. Itu kita harus menurunkan. Menurut saya kita tidak boleh tidak menurunkan. Menurut saya kita harus meniadakan angka itu, Pak. Jadi jangan melihat angka itu semata-mata sebagai angka statistik. Saya ingin mengembalikan perasaan bahwa ini adalah tentang saudara kita. Bayangkan 16.000 lebih ibu melahirkan dan setelah melahirkan dikuburkan. Melahirkan itu ibu ingin bawa pulang bayinya, ini dikuburkan. Dan angka itu tidak bisa diterima. Dan itu membereskannya, jadi sehat, Pak. Tapi sehat saja, kalau di kota masalah kesehatan itu bisa independen dari yang lain. Tapi begitu di desa, kesehatan, transportasi jadi satu. Karena itu infrastruktur harus dibereskan. Jadi bukan semata-mata soal sehat, masalah kesehatan saja. Dan APBN kita selama 10 tahun lebih, Pak, tidak lebih dari 3% untuk kesehatan. Nah, nomor 1 itu sehat. Kalau sudah sehat baru bisa yang lain. Ini fokus. Yang kedua, infrastruktur. Yang ketiga, pendidikan. Nanti saya akan jauh lebih jawab soal pendidikan. Yang keempat adalah soal penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia adalah salah satu aspek amat lemah. Dan jika kita hukum tidak tegak, maka tidak akan ada kepastian di dalam beraktivitas. Kalau kita bisa bereskan aspek-aspek itu, nomor 1 soal sehat, 2 infrastruktur, 3 pendidikan, 4 soal penegakan hukum, dan yang kelima, satu lagi yang kelima tadi adalah mengenai ketimpangan yang tadi disebut antar wilayah. Bagaimana caranya? Hari ini ada pemusatan konsentrasi yang luar biasa di Jakarta. Semua terpusat. 52% dari aliran kredit itu dari Jakarta, Pak. Kita harus ubah. Saya akan mendorong ini, relokasi pusat-pusat pertumbuhan Indonesia. Caranya banyak, salah satunya insentif pajak. Yang kedua, relokasi kantor-kantor pusat BUMN mendekati lokasi operasinya. Karena ini kemudian punya efek multiplier, kalau bahasa ekonomisnya itu multiplier efek yang luar biasa besar. Kita harus mendorong agar anak lahir dimanapun bisa mendapatkan kesejahteraan, bekerja dimanapun bisa mendapatkan kesejahteraan. 5 itu, kalau diprioritaskan, nomor 1 penegakan hukum, nomor 2 kesehatan, nomor 3 adalah pendidikan.
Dan satu hal tadi soal infrastruktur yang saya harus garis bawahi, kalau bicara infrastruktur, jangan hanya infrastruktur industri dan urban. Infrastruktur yang terlewatkan itu infrastruktur pertanian, padahal di situ yang menopang hidup kita. Irigasi kita, sistem irigasi kita sudah lama sekali tidak mengalami pembaruan. Saya justru akan dorong infrastruktur pedesaan, jalan poros desa prioritas. Itu langkahnya Pak, 3 utama. Dan kemudian yang bonus tadi Pak ya, boleh saya jawab sekalian? Yang bonus tadi diberi bonus sama Pak Profesor Tamrin soal pendidikan. Menurut saya kunci pendidikan adalah pemahaman konsepnya. Apa sih pendidikan itu? Interaksi antar manusia. Itulah pendidikan. Jadi kalau mau memajukan pendidikan, perbaiki kualitas interaksi. Jadi interaksi siapa? Pendidik dan peserta didik. Konsentrasi pada guru, pada kepala sekolah, itu akan mengubah kualitas pendidikan kita. Sejahterakan para guru, pastikan mereka sejahtera. Yang kedua, kualitasnya meningkat. Yang ketiga, distribusi yang merata. Kalau itu kita bereskan, maka insya Allah yang lainnya beres. Tapi kalau konsentrasinya di kurikulum, konsentrasinya di fasilitas, itu hanya penunjang. Guru hebat, kurikulumnya apapun juga, hasilnya dahsyat. Dan itu yang dibutuhkan untuk Indonesia. Itu ya Pak Tamrin. Terima kasih.